Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizal Lesmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Elektronika Telekomunikasi dengan materi rangkaian dua pintu. Rangkaian dua pintu juga biasanya disebut rangkaian kutub 4. Contoh rangkaian dua pintu terdapat bentuk T, bentuk L, bentuk H, bentuk V, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu persoalan dalam rangkaian dua pintu, meliputi yang pertama di sini ada persoalan transfer, meliputi arus pertama, bentuk transfernya parameternya dari tegangan 1 dan tegangan 2. Arus input 2 bentuk transfernya yaitu tegangan 1, tegangan 2. Dan untuk tegangan input tegangan 1 dan 2, bentuk transfernya parameternya yaitu arus 1 dan arus 2. Dan yang kedua yaitu persoalan transmisi, meliputi arus input 1, bentuk transmisinya meliputi parameternya yaitu arus 2 dan tegangan 2. Sedangkan untuk tegangan inputnya yang pertama bentuk transmisinya yaitu arus 2 dan tegangan 2. Dan untuk arus pertama dan tegangan yang kedua, bentuk transmisinya sama-sama parameternya yaitu arus 1 dan tegangan 1. Itu adalah persoalan transfer dan persoalan transmisi dari rangkaian dua pintu. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan tentang rangkaian dua pintu. Apa sih rangkaian dua pintu? Rangkaian dua pintu yaitu suatu rangkaian yang memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal pada sisi output. Dan di sini ada gambar rangkaian dua pintu. Rangkaian dua pintu juga tadi udah dijelasin atau disebut juga sama dengan kutub 4. Rangkaian dua pintu juga mempunyai 4 terminal, 1, 2, 3, 4, dan masing-masingnya mempunyai positif dan negatif di sebelah kiri dan di sebelah kanannya juga. Untuk di sebelah kiri input masuk dan keluar, dan ada keluarnya yaitu arus pertama, dan arus yang kesatunya juga ada pengeluarnya. Untuk yang di kanan arus masuk I2 dan keluar juga di sebelah kanan, dan masing-masing mempunyai tegangan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini adalah bentuk rangkaian dari dua pintu. Nah, selanjutnya yaitu tentang parameter impedasi. Impedasi disimbolkan biasanya dengan huruf Z, umumnya digunakan untuk sintesis filter dan penganalisaan impedasi matching, dan didistribusikan dalam sistem tenaga. Impedasi dari parameternya terdapat bentuk matriks. Dalam bentuk matriks biasanya mempunyai rumus yaitu V1 dan V2 lalu sama dengan Z1, Z21, Z12, Z22. Nah, lalu ada arus 1 dan arus 2. Ini ditinggal dikali silang ya untuk bentuk metrik, dan ada juga bentuk determinan. Mempunyai rumus yaitu bentuk determinannya seperti ini. Z11, Z21, Z12, Z22 sama dengan Z11 dikali Z.
22 dikurang Z12 dikali Z21. Nah ini bentuk determinan dari impedasi darah parameternya. Caranya yaitu dengan dikali silang. Biasanya dalam bentuk determinan dikali silang Z1 dikali Z22 dan Z12 juga dikali Z21 lalu dikurangin. Nah itu adalah bentuk dari determinan dan matriks. Nah selanjutnya yaitu impedasi, biasanya ada juga resiprokal. Resiprokal atau ini adalah dari gambar dari resiprokal. Gambarnya rangkaian 2 pintu atau kutub 4. Di sini terdapat masing-masing terminal juga. Dan di sini maksudnya resiprokal itu tegangannya sudah terukur atau sudah pasti terukur lah, sudah pasti dari tiap tegangan, yaitu misalnya tegangan 1 pasti keluarnya juga berarti harus 2 dan kebalikannya seperti itu, karena resiprokal juga sama artinya yaitu saling berbalasan gitu. Dari resiprokal juga biasanya langsung dihubungkan dengan rangkaian, yaitu rangkaian T. Rangkaian T ini apa sih? Rangkaian T ini adalah rangkaian ekivalen dengan hubungan T, karena untuk rangkaian T ini untuk atau mempunyai masing-masing atau mempunyai fungsi lah untuk mengukur suatu impedasi Z11, Z12 atau Z21 atau Z22. Nah, untuk rangkaian T ini juga untuk mengukur ini Z11, Z12, Z21 dan Z22. Jadi rangkaian ekivalen ini parameternya bersifat resiprokal juga di sini. Dan ini untuk mengukur ini. Dan itu paling untuk resiprokal. Dan selanjutnya juga ada tentang transformasi ideal. Nah, transformasi ideal ini adalah rumusnya, yaitu tegangan 1 dihitung dengan 1/n dikali tegangan 2, dan arus pertama sama dengan negatif n dikali 1 dikali 2 arus 2. Transformasi ideal juga tidak ada impedasinya ya, karena diganti dengan huruf n, jadi nggak ada impedasinya. Dan selanjutnya ya, kita langsung coba contoh soal dari impedasi parameter atau parameter Z. Di sini ada contohnya, yaitu cari nilai parameter impedasi dari rangkaian ini. Lihat dari rangkaian ini seperti kayak rangkaian tadi, yaitu rangkaian T, atau juga sama dengan rangkaian yang tadi juga, yaitu resiprokal. Jadi rangkaian tersebut mempunyai nilai yang pertama yaitu R1 20 ohm, R2 30 ohm, R3 40 ohm. Dan di sini rangkaian di sini sama-sama impedasi, cuman di sini tidak ada L sama C, tapi sama-sama juga nilainya yaitu ohm. Dan di sini impedasi ini yaitu resistansi. Bagaimana sih cari nilai dari parameter impedasi ini? Pertama, untuk mendapatkan Z1 dan Z,
Z11 dan Z21, maka pasangkan sumber tegangan 1. Berarti di sini untuk mendapatkan tegangan pertama pada terminal input dan terminal output terbuka. Berarti di sini output terbuka, dan ini yaitu inputnya untuk tegangan V1, untuk tegangan V1 di sini. Dan untuk lebih jelasnya jawabnya, dan ini sekarang selanjutnya yaitu yang menjawab tadi contoh soal tersebut. Ini adalah ilustrasi gambar dari jawaban untuk jawaban contoh yang tadi. Pertama kan untuk mencari Z11 kan sama dengan tegangan 1 dengan arus 1. Nah, di sini menggunakan hukum Ohm. Menggunakan hukum Ohm yaitu I kali R. Berarti sama dengan R1 ditambah R3 dikurang arus 1 sama dengan R3 ditambah R1 ditambah R3. Ini untuk mencari Z11 berarti sama dengan R1 20 ditambah R3 yaitu 40. Ini berarti sama dengan 60 ohm. Nah, ini untuk mencari Z11. Dan selanjutnya yaitu untuk mencari Z21. Selanjutnya mencari Z21 atau impedasi 21 sama dengan tegangan 2 dikurang arus 1 dengan nilai sama dengan 2 sama dengan 0. Nah, di sini karena yang ditanyakan V2 berarti nilainya yaitu R3 ditambah I1 dikurang I1. R3 sama dengan 40 I1, tinggal dikali silang ya, coret ini coret, dan hasilnya yaitu 40 ohm. Nah, tadi adalah ini untuk mencari Z11 dan ini untuk mencari Z21. Dan selanjutnya bagaimana sih untuk mencari Z12 dan Z22? Maka bentar ya, kita hapus dulu. Maka V1 dibuka dan sumber tegangan V2 dipasangkan pada terminal output sehingga rangkaian menjadi seperti ini ya. Nah, ini untuk V2. Nah, ini R1, R2, R3. Nah, rangkaiannya seperti ini. Tadi kan di sini terminalnya atau tegangan pertama dan ini tegangan kedua. Berarti di sini adalah arus 1 sama dengan 0 dan di sini I2.
I1 I2 sama dengan 30 ohm, ini 20 dan ini 40 ohm. Dan bagaimana sih mencari Z12 dan mencari Z22? Pertama, untuk mencari Z12, mencari Z12 itu I1 dengan arus 2 dengan nilai I1 sama atau ini barengan. Nah, di sini nilainya untuk P1 kayak tadi, yaitu R3 resistasi dikali I2, berarti I2 sama dengan R3, berarti R3 nya ini dicoret, ini coret, R3 nya sama dengan 40, berarti untuk Z1 sama dengan 40 ohm, 40 ohm. Ini untuk mencari Z12 dalam sumber tegangan V2 pasangkan pada terminal output. Bagaimana? Dan sekarang untuk mencari Z22, Z22 berarti rumusnya yaitu V2 dikurang I2 sama dengan arus 1. Nah, arus 1 ini berarti bukan impedasi, melainkan yaitu nilai N, berarti sama dengan nilainya yang tadi, yaitu R2 ditambah R3 dikali I2. Tidak salah, berarti R3 di sini ya. Nah, sama dengan ini I1 berarti I2, berarti sama dengan R2 tambah R3 sama dengan 30 ditambah 40. Nah, 30 50 sama dengan 70 ohm. Nah, ini untuk mencari Z2 berarti nilainya yaitu 70 ohm. Dan ini juga menggunakan tadi hukum ohm ya, I kali R. Untuk mencari V2 nya tadi sama seperti Z, berarti Z1 berarti ini untuk Z2 nya nilainya 70 ohm. Dan itulah untuk jawaban tadi contoh soalnya, tadi mencari Z12 dan Z22, dan tadi untuk mencari Z11 dan Z21. Itulah contoh soal untuk parameter impedasi ya. Nah, selanjutnya ada juga parameter admintasi atau simbolnya dengan huruf Y. Apa sih parameter admintasi? Parameter admintasi itu juga pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesis filter, perencanaan, penganalisan matching network, dan distribusi sistem tenaga. Parameter admintasi dari rangkaian dua pintu ini ada juga matriksnya dan determinan. Bagaimana sih bentuk dari matriksnya? Sama aja sih seperti tadi impedasi. Di sini bentuknya seperti ini ya. Tadi dari tegangan, sekarang dari arus 1, arus 2. Nah, tadi kan impedasi dengan huruf Y, dan sekarang admintasi menjadi huruf Y. Berarti Y11, Y21, Y12, Y22. Dan dikali silang dengan tegangan V1, V2. Itu gini ya. Y11, Y2, 2. Ini bentuk matriksnya ya. Dalam bentuk matriks. Bagaimana sih dalam bentuk determinannya? Dalam bentuk determinannya dari parameter Y terdapat yaitu sama kayak tadi Y, determinan Y, jadi Y11
11 Y21 Y12 Y22 dan tinggal dikali silang menjadi Y11 dikali Y22 dikurang ya, dikurang Y12 dikali Y21. Jadi kayak seperti tadi impedasi, admintasi juga sama matriks determinannya, cuman yang diganti yaitu huruf simbolnya yang tadi Z menjadi Y, dan ini tinggal dikali silang seperti ini juga ya, kali silang ini hasilnya menjadi seperti ini. Itu adalah parameter admintasi. Nah, untuk resiprokalnya untuk parameter admintasi sama sih kayak tadi impedasi yang sebelumnya, cuman dari resiprokalnya di sini bentuknya yaitu V. Nah, tapi ekivalennya sama sih, berbentuk T kayak tadi aja lah. Dan untuk mencarinya tadi sama juga. Dan di sini langsung ke contoh soal untuk parameter admintasi. Contoh soalnya yaitu hitunglah parameter Y dari rangkaian di bawah ini. R1 4 ohm, R2 2 ohm, R3 8 ohm. Jawabannya bagaimana sih mencari Y11 dan Y21? Maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal input. Jadi terminal output dan pasangkan sumber arus sini I1 pada terminal input juga. Berarti di sini ya inputannya berarti I1 dan V1 di sini. Dan di sini juga V2. Kita ganti aja langsung ya. Seperti ini. Bentar ini hapus. Nah, seperti ini. Tinggal untuk mencari ininya panahnya, ini I2 dan di sini terdapat I1 dan di sini I1 juga. Dan di sini adalah V2 dan di sini ini V2, sini V1 dan di sini tadi R1 R2 itu 4 ohm sama dengan tadi R untuk R3 nya yaitu 8 ohm. Seperti ini gambarnya ya, yang tadi tinggal ditambahin itu aja. V tegangannya untuk ininya tinggal seperti ini. Dan selanjutnya untuk menjawab. Nah, untuk menghitungnya tadi contoh soalnya tadi kan udah jelasin seperti itu. Dan bagaimana sih mencari Y11 dan Y21? Dari rangkaian ini terlihat bahwa R harus menjadi paralel ya. Harus menjadi paralel khusus untuk ini ya, khusus untuk paralel. Berarti RP1 itu rangkaian paralel arus 1 sama dengan R1 ditambah R2 per R1 ditambah R2 ditambah R2 sama dengan, berarti R1 nya tadi berapa? R1 nya itu 4. Ini bukan ditambah ya, nanti dikali. R2 nya sama dengan dikali 2 per R1 4 dikali R3 nya 8. Berarti seperti ini dengan dari penyuluhan ini ini R2 ya, R1 R2 dikali
R2 nya berarti ini itu 2, berarti 4/3. Oh. Dan untuk tegangannya sama dengan I 2R V1 sama dengan 4/3 arus 1. Ini untuk rang paralel pertamanya seperti ini, jadi tinggal dimasukin aja, tinggal dikali itu ditambah nanti seperti itu. Dan selanjutnya setelah itu berarti untuk I2 nya harus berarti sini berarti minus ya, I12 sama dengan R1 ditambah R1 ditambah R2 dikali 1 arus 1 tambah ini di I1 berarti 4 ditambah 2 dikali 1 arus 1 sama dengan 2/3 arus 1. Nah seperti ini ya, 2/3 arus 1. Berarti untuk mencari rangkaian ekivalennya harus diparalel dulu, dan hasilnya seperti ini ya. Terdapat 4/3 dan tegangannya yaitu 3/4 arus 1. Dan untuk minus arus kedua yaitu nilainya yaitu 2/3 untuk arus 1. Maka untuk mencari ini paralelnya seperti ini. Untuk mulai paralel pertama yaitu 4/3 ohm, dan tegangannya yaitu 4/3 arus pertama, yaitu untuk negatif arus kedua yaitu 2/3 arus pertama. Maka untuk mencari Y1 ya, Y11 sama dengan I1 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Berarti 1 tambah V1 sama dengan I1 tambah 4/3 I1 sama dengan 3/4 S. Berarti penyimpanannya itu S ya. Ini adalah 3/4 Y11 untuk Y11 nya untuk mencari dari rangkaian tadi itu 3/4. Nah untuk mencari Y21 nya yaitu Y21 sama dengan I2 sama dengan V1, V2 sama dengan 0, sama dengan tadi kan minus 2 dikurang 3 I1 sama dengan 4/3 I1. Jadi dari penjumlahan ini terdapat berarti sama dengan minus 2S. Nah, tadi untuk Y11 hasilnya yaitu 3/4S, dan untuk Y21 sama dengan minus 1/2S. Dan itu adalah tadi contoh dari parameter administrasi dan dengan simbol yaitu Y. Itu adalah contohnya seperti itu. Nah selanjutnya yaitu parameter H atau parameter hybrid. Umumnya sifat-sifat dari parameter hybrid ini sifatnya yaitu terdapat impedasi Z dan administrasi Y. Dan bentuk dari parameter H ini terdapat metrik dan determinan. Bentuk dari matriks ini yaitu tegangan 1, pasangannya yaitu arus 2, dan ininya juga sama ya, tinggal 1 berarti H2 H
H21 TH12 H22 dikalikan menjadi arus 1 terbalikan dari sini V2. Nah ini adalah bentuk metriknya. Bagaimana bentuk determinannya? Bentuk determinannya ya seperti ini. Determinan H menjadi H11 sama ya seperti ini, H12 H21 H22 ya sama, tinggal dikali silang ya, H11 dikali H22 dikurang H12 dikali H21. Nah ini bentuk determinan, ini bentuk matriksnya dan determinannya. Dan untuk parameter H atau hybrid terdapat juga resiprokalnya sama ya seperti sebelum-sebelumnya, cuman ini ideal ya bentuk resiprokalnya dari sebelum-sebelumnya. Nah selanjutnya yaitu contoh soal dari parameter hybrid. Hitunglah parameter H dari rangkaian di bawah ini. Terdapat R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm. Nah untuk mencari H11 dan H21 maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal output. Jadi gambarnya seperti ini ya, singkat ini seperti ini. Hubung singkatnya seperti ini, lalu kita kasih penyebabnya negatif V1 dan ini V2 dan ini I2 itu untuk mencari H11 dan H21. Pak singkat terminal input outputnya seperti ini ya, seperti ini. Dari rangkaian ini terlihat bahwa kita harus memparalelkan dulu ya seperti tadi, bahwa rangkaian kita ini menjadi untuk mencari paralelnya resistansinya R1 sama dengan R terhadap kali R 3 dan R2 ini ya. Dan untuk selanjutnya yaitu R2 ditambah R3 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 2 ohm. Nah ini untuk mencari paralelnya berarti R P1 sama dengan 2 ohm. Dan sekarang mencari RS1 ya. RS1 S1 berarti sama dengan R1 ditambah RP1 dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Berarti R1 nya berarti 4 ohm. Jadi ketemu RP1 dan RS1 nya udah ketemu. Nah tadi udah ketemu RP1 sama RS1 nya ya. Nah selanjutnya yaitu untuk menghitung rangkaian pengganti. Kan kita udah ketemu nih paralel sama serinya ya. Paralel yaitu 2 ohm sama serinya 4 ohm. Untuk rangkaian penggantinya maka nilainya pakai hukum ohm ya. Pakai hukum ohm maka V1 sama dengan R S1 dikali arus 1 sama dengan 4 dikali arus 1 sama dengan H11 itu bukan arus 1 ya. Nah 1 sama dengan V1 dikurang E1 sama dengan V2 sama dengan 0, maka 41 arus 1 sama dengan 4 ohm. Nah ini untuk mencari tegangan penggantinya pakai hukum ohm. Jadi RS1 dikali RS1 4 dan arus 1 nya sama dengan 1, dan menjadi hasilnya untuk menjadi hybridnya yaitu 4 ohm ya. Dengan
pembagian arus ini untuk pengganti tegangannya ya. Pembagian arusnya dengan pembagian arus seperti harus ditambah lagi ini R 2 ohm 3 ohm sama dengan R 6 ohm. Jadi ini V2 sama dengan 0. Ini yang kayak tadi tinggal pakai bulat, dan jangan lupa ini V1 dan ini V2 sama dengan 0. Maka ini adalah dengan pembagian arus. Gambar dari pembagian arusnya. Pembagian arusnya seperti ini. Gambar dari pembagian arusnya. Nah, tadi untuk pembagian arusnya ini gambarnya, dan hasilnya menjadi hybrid 2/3 arus 1. Dan selanjutnya yaitu pembagian tegangannya bagaimana ya. Untuk pembagian tegangannya, berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V1 karena ini ya rangkaian R2 sama dengan berarti R2 rangkaian S2 ditambah R1 berarti sama dikali V2 sama dengan 6 ditambah 3 kali V2 sama dengan 2/3 atau dikali V2. Dan untuk V2 sama dengan R2 ditambah R3 dikali I2 sama dengan R2 nya tadi sama dengan 6 tambah 3 dikali 2 sama dengan 9 1 2. Dan ini untuk rangkaian pembagi tegangannya. Untuk tegangan 1 hasilnya yaitu 2/3 V2. Untuk V2 hasilnya yaitu 9 kali dikali arus 2 sehingga hasil dari ini hasil dari untuk mencari sehingga H11 Puspek taruh mana Puspek? Nah, untuk mencari tadi pembagian tadi kan pembagian arus nih belum selesai tadi, dan dihapus juga. Bagaimana mencari tadi kan H11 nya udah dapat nih nilainya berapa. Sekarang mencari H21, berarti mencari arusnya sama dengan ini 12 sama dengan R2 dikali I1 sama dengan R2 ditambah R3 sama dengan 6 dikali I1 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 2/3 arus 1. Sehingga nilai dari I12 sama dengan minus 2/3 1. Ini adalah nilainya 2/3. Maka untuk mencari H21 nya yaitu dengan I2 per I1 per I1 sama dengan I2 sama dengan 0, maka minus 2/1 I1 per 3 per I1 dengan minus 2/3. Nah, minus 2/3. Nah,
tadi udah dapat juga H11 dan sekarang untuk H21 nilainya berarti minus 2/3. Segitu dari pemaparan materi hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga apabila belum jelas, maka saya akan belajar lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.